Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan yang terbaik. Di video kali ini, Ruang Kosong akan merangkum sebuah film dengan judul Army of Thieves tahun 2021, bergenre crimes comedy. Bercerita tentang sekelompok perampok bank internasional dalam misi perampokan dan peretasan brankas legendaris. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke dalam isi cerita. Diceritakan bahwa dahulu kala di kota Munchen, Jerman, hiduplah seorang pandai besi yang juga merupakan tokoh masyarakat terkenal bernama Hans Wagner. Hans Wagner ini memiliki seorang istri dan anak yang sangat ia cintai. Pada suatu ketika, istri dan anak Hans ini meninggal dunia secara mengenaskan, yang membuatnya begitu sedih dan tidak punya semangat lagi untuk hidup. Menjelang akhir hayatnya, ia memutuskan untuk membuat mahakarya berupa 4 buah brankas yang terinspirasi dari kisah mitologi Nordik, yaitu Reingold, Valkyrie, Siegfried, dan juga Gotthard de Merong. Saking rumitnya brankas ini, dipercaya bahwa bila dibuka secara paksa, secara otomatis isi dalam brankas tersebut akan terbakar habis dan brankas tersebut akan terkunci selamanya. Setelah mahakarya tersebut selesai, ia memutuskan untuk mengurung dirinya beserta seluruh kesengsaraannya dalam brankas yang sengaja ia buat sebagai makam untuk dirinya. Sampai akhir pun, brankas tersebut tetap terkunci dan ditenggelamkan ke dalam laut sebagai tanda penghormatan bagi Hans Wagner. Dan ini adalah Sebastian, seorang yang ahli brankas dan sangat mengagumi karya Hans Wagner. Sebastian ini bekerja sebagai seorang banker, di mana kesehariannya hanya melakukan hal yang biasa-biasa saja. Mulai dari membuat video YouTube di pagi hari, ya walaupun gak ada yang nonton, sarapan sambil ngopi, dan kemudian berangkat bekerja. Sepulang dari bekerja pun langsung pulang ke rumah. Hingga pada suatu siang, videonya mendapat komentar yang membuatnya begitu sangat senang. Komentar itu berisi ajakan untuk menguji kehebatan Sebastian dalam meretas brankas, serta alamat dan kata sandi yang harus dia katakan setelah sampai di lokasi yang dimaksud. Tanpa berpikir panjang, sepulang dari bekerja, Sebastian langsung bergegas menuju alamat yang ia terima. Setibanya di sana, ia bertemu dengan pria bertubuh besar yang merupakan penjaga di tempat itu. Setelah beberapa kali mencoba mengatakan kata kunci yang ia dapatkan, akhirnya ia diantarkan masuk ke dalam. Dan ternyata tempat tersebut adalah tempat perlombaan meretas brankas di mana yang tercepat akan keluar sebagai pemenang. Di sana sudah ada 7 peserta yang menunggu dan Sebastian menjadi peserta ke-8. Lomba berlangsung sebanyak 3 putaran, di mana tiap putaran hanya akan menyisakan setengah dari jumlah peserta. Di awal lomba, Sebastian masih nampak kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Akan tetapi putaran pertama dan kedua berhasil ia lewati tanpa kendala. Dan kini tibalah di putaran terakhir yang menyisakan 2 peserta, yaitu Sebastian dan saingannya. Setelah aba-aba mulai, Sebastian nampak begitu tenang dan seperti sudah mengendalikan situasi, di mana kali ini ia menunggu sampai 30 detik terakhir sebelum mulai membobol brankas yang berada di hadapannya. Dan di malam itu, Sebastian keluar sebagai juara. Di tengah riuh suara penonton yang bersorak, muncul sosok wanita misterius yang berhasil menarik perhatiannya. Keesokan paginya, seperti biasa,
Ia mampir untuk sarapan dan ngopi di kafe langganannya, dan secara tiba-tiba wanita yang ia lihat semalam datang menemuinya, yang membuatnya terkejut. Di sini kita ketahui bahwa nama wanita tersebut adalah Gwen, dan dia adalah alasan mengapa Sebastian bisa berada di tempat semalam. Gwen mengatakan bahwa ia telah cukup lama mengawasi Sebastian, hingga tahu jadwal dan tempat yang sering ia kunjungi. Yang lebih mengejutkan lagi, dalam waktu 7 menit saja, Gwen mampu mengambil 1 cincin, 1 jam tangan, dan 1 senjata api milik pelanggan di kafe tersebut. Kemudian Sebastian bertanya siapa Gwen sebenarnya, dan langsung dijawab oleh Gwen tanpa ragu sedikit pun, bahwa ia adalah anggota perampok bank internasional dan merupakan buronan Interpol. Gwen juga berkata, situasi dunia saat ini sedang kacau akibat zombie apokalips. Agak nggak nyambung emang, tapi begitulah adanya. Selagi pihak berwenang berfokus memberantas zombie, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perampokan, kata Gwen. Tujuan dia datang ke sini adalah untuk merekrut Sebastian karena dia adalah orang yang tepat untuk meretas berangkas mahakarya milik Hans Wagner yang kita lihat di awal. Dengan iming-iming untuk keluar dari kehidupannya yang membosankan, Gwen menuliskan alamat tempat tinggalnya kepada Sebastian. Singkat cerita, di malam harinya, ketika sedang beristirahat, Sebastian didatangi oleh seorang anak kecil. Dan tiba-tiba, untungnya itu hanyalah sebuah mimpi. Esok harinya, Sebastian langsung datang ke alamat Gwen. Di sana ia bertemu dengan teman-teman Gwen, Corina si hacker yang memiliki seorang adik laki-laki yang sangat ia sayangi, Brad si petarung, dan Rolf si driver. Setelah berkenalan, Corina langsung mempresentasikan lokasi berangkas yang akan mereka rampok. Singkat cerita, mereka langsung menuju tempat berangkas Rheingold yang berada di kota Paris, Prancis. Sebastian yang pada dasarnya bukan seorang kriminal nampak begitu panik, namun Gwen bisa menenangkannya. Dengan gugup, Sebastian masuk ke dalam bank dan menunggu di dalam toilet, disusul oleh Gwen yang berpura-pura sebagai nasabah dan mencuri kunci milik security yang berada di depan. Kemudian ia meminta masuk ke dalam ruang penyimpanan sembari menunggu. Sedangkan Corina mengalihkan perhatian para teller untuk mengulur waktu. Setelah mendapat aba-aba dari Corina, Gwen lalu menjemput Sebastian dan langsung menuju ruang bawah tanah dengan menggunakan kunci milik security yang dicuri Gwen sebelum masuk tadi. Sebastian nampak begitu mengagumi berangkas Rheingold yang berada di hadapannya. Lalu, setelah sedikit pemanasan jari, Sebastian langsung mencoba meretas berangkas tersebut dengan memutar dan mendengarkan suara-suara kombinasi gear yang begitu rumit. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya berangkas tersebut terbuka. Sebastian merasa begitu senang karena satu dari berangkas Hans Wagner berhasil ia pecahkan. Setelah mengambil sejumlah uang, kini giliran Brad yang beraksi untuk memberi waktu bagi Sebastian dan Gwen agar bisa keluar dari sana. Misi pertama pun sukses. Malamnya mereka habiskan dengan berpesta. Terlihat hubungan mereka nampak semakin akrab. Di sela-sela pesta, Sebastian yang memang sudah tertarik dengan Gwen memberanikan diri untuk berbincang-bincang dengannya. Di sini, Gwen bercerita banyak mengenai kehidupannya. Alasan dia menjadi perampok, bagaimana ia bertemu Brad, dan keinginannya untuk berhenti
dan pindah ke Nevada, Amerika Serikat, di mana rumornya berangkas keempat yaitu Gotthard Dameron berada. Di malam itu, Sebastian merasa menjadi laki-laki paling beruntung di dunia. Berbeda dengan Brad yang merasa tidak senang dengan kedekatan mereka berdua.